Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang elastisitas ya. Jadi elastisitas itu adalah suatu kecenderungan benda itu bisa kembali ke keadaan semula ketika dia ditarik atau dia ditekan atau dia diperlakukan gaya luar. Selalu ada kecenderungan untuk kembali ke posisi semula-mula. Ini kecenderungan benda untuk berubah dalam bentuk panjang, lebar, maupun tingginya, tapi masnya tetap. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya pada saat gaya ditiadakan bentuk kembali seperti semula ya. Kira-kira definisinya seperti itu. Nah, contoh peralatan sehari-hari yang memanfaatkan prinsip elastisitas di fisika adalah shoepaker tentunya itu. Shoepaker, terus kemudian ini yang paling paling contoh yang paling umum sebenarnya ya. Kalau kamu mengamati jalan-jalan di persimpangan lampu merah itu biasanya kalau yang masih aspal itu karena uh, bergelombang ya. Biasanya kalau jalan-jalan di perempatan jalan terutama yang dilalui oleh truk kendaraan besar itu biasanya bergelombang. Nah, apa kaitannya? Ini sebenarnya karena bahan yang digunakan untuk membuat jalan itu kurang elastis sehingga dia itu susah untuk kembali ke posisi semula. Jadi nanti kita akan klasifikasikan ternyata ada benda yang elastis, ada yang kurang elastis, dan yang udah pecah dan seterusnya. Tapi yang paling umum terkait dengan elastisitas kita bisa menggunakan pier atau shoepaker ya. Nah, sebelum saya membahas tentang konsep elastisitas, ada baiknya kita masuk ke stress dan strain ya. Stress itu biasa kita sebut dengan tegangan. Bahasa Inggrisnya stress ya, kita artikan sebagai stress. Lambangnya sigma ini seperti ini ya. Stres adalah gaya yang dialami benda persatuan luas. Atau gampangannya ya stres itu adalah F per A. Misalnya ada sebuah luasan di sini kemudian eh, ditekankan gaya di situ. Kalau misalnya permukaannya semakin kecil ditekan gaya itu pasti akan semakin besar nilai tegangannya. Tapi kalau permukaannya besar maka tegangannya akan semakin kecil. Contohnya ketika kamu menggunakan sepatu high heels bandingkan dengan sepatu biasa. Kalau kamu menggunakan sepatu high heels kemudian sepatunya itu kamu injakan ke benda lainnya misal gitu, maka benda itu akan mudah hancur atau mudah rusak mungkin ya, karena tegangan yang dihasilkan itu tinggi dibandingkan ketika kamu menggunakan sepatu yang rata menginjak suatu benda, itu tingkat kerusakannya nggak terlalu parah karena tegangannya itu dibagi ke semua luas permukaan, gayanya dibagi ke semua luas permukaan sehingga nilai tegangannya akan kecil. Jadi itu tegangan atau stres, lambangnya sigma seperti ini ya, adalah gaya dibagi dengan permukaan. Kemudian regangan disebut juga dengan strain, lambangnya sigma juga ini ya disebut ya. Kalau regangan adalah perbandingan pertambahan panjang terhadap panjang mula-mula akibat mengalami tegangan ini. Simpelnya delta L per L mula-mula atau L0. Perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Kenapa panjangnya berubah? Karena ada pengaruh tegangan tadi, ada pengaruh gaya tadi itu. Nah, misalnya ini panjang mula-mulanya. Diberi gaya F, maka akan menambah panjang. Nah, pertambahan panjang ini dibagi dengan panjang mula-mula, itulah yang disebut dengan regangan. Dia akan meregang sejauh berapa, kira-kira gitu. Nah, contohnya mana nih? Perubahan panjang akibat gaya F. Sebelum diberi gaya mula-mula panjangnya L. Setelah diberi gaya mungkin bertambah delta L ya. Delta L dibagi dengan L atau panjang mula-mula itu yang kita sebut sebagai regangan. Tetapi kalau misalnya gaya dibagi dengan luas permukaan
itu adalah tegangannya. Ini ya, sebuah diberi gaya panjang pegas bertambah panjang delta L saat ditarik gaya F. Terus kemudian, nah, setelah kita membahas tentang tegangan dan degangan, sekarang kita akan masuk ke modulus Young atau modulus kelentingan. Nah, modulus Young ini spesifik menyesuaikan dari jenis bahan atau benda yang kita gunakan untuk uji coba. Tentunya antara karet dengan sendok akan memiliki modulus yang berbeda karena pasti tingkat tegangannya berbeda, tingkat regangannya juga berbeda. Kita bisa pastikan bahwa yang lebih mudah melentur pasti adalah karet dibandingkan dengan sendok atau yang dari besi tadi itu. Dari besi cenderung akan lebih sukar untuk kita regangkan atau kita elastiskan itu. Nah, perbedaan tingkat kelenturan dari masing-masing benda itu dibahas oleh suatu hukum yang namanya modulus Young ini. Modulus Young secara simpel bisa kita formulasikan dengan tegangan dibagi dengan regangan. Tadi kita sudah membahas ya, tegangan apa, regangan apa. Nah, perbandingan antara tegangan dengan regangan akan menghasilkan modulus Young dari benda tersebut. Dari stress per strain adalah modulus Young. Tegangannya tadi sudah kita rumuskan adalah F per A, sedangkan regangannya adalah delta L per L mula-mula. Sehingga persamaan dari modulus Young bisa saya tuliskan F kali L0 per A kali delta L ya. Sebentar, mungkin saya perlu menyampaikan ini. Nah, jadi ini tabel tegangan dan regangan ya. Kalau suatu benda itu berada di posisi garis berwarna hijau ini, artinya benda tersebut masih berada di daerah elastis. Contohnya, sebuah karet saya tarik. Selama tegangan dan regangannya itu memenuhi persamaan seperti pada garis warna hijau, maka dia akan berada di daerah elastis. Artinya apa? Ketika gayanya ini saya lepaskan atau pengaruh gayanya dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke daerah asalnya atau ke posisi mula-mulanya. Tapi kalau misalnya masih terus saya tambahkan lagi tegangannya hingga dia akan meregang lebih jauh lagi, maka dia akan memasuki yang namanya daerah plastis. Daerah plastis artinya dia akan melentur, tarik, tetapi dia nggak bisa kembali ke posisi semula. Contohnya mungkin plastik ya, yang plastik lah yang umum kita jumpai. Plastik kalau kita hanya tarik sedikit-sedikit melentur, tapi dia kembali ke posisi semula. Tapi kalau kita tarik terus, maka plastik itu akan mulur terus. Kita tambah lagi tegangannya, kita tambahkan lagi gayanya, maka dia akan sampai di titik ultimate. Ketika kita paksakan lagi, maka plastik tersebut akan robek, akan putus. Nah, jadi kira-kira proses terjadi peristiwanya gitu. Kalau tegangannya kita cukup kecil, plastik itu bisa kembali ke posisi mula-mula. Kita tambah lagi, dia akan masuk ke daerah plastis, dimana tidak bisa kembali ke posisi mula-mula. Kita tarik terus sampai ke titik ultimate, dia bisa mengalami robek atau putus ya. Seperti contohnya kayak tadi jalan aspal. Kenapa jalan aspal itu bergelombang? Karena dia sudah mengalami titik kritisnya di daerah elastis ini. Awalnya mungkin ketika hanya 1-2 kendaraan yang lewat, dia bisa kembali ke posisi semula. Tapi semakin banyak kendaraan berat yang lewat ke situ, maka jalan aspal tadi akan masuk ke daerah plastis sehingga dia ketekan oleh roda-roda kendaraan yang berat, kemudian tekanannya itu besar, tegangannya itu besar, sehingga membuat aspalnya itu akan bergelombang dan dia nggak bisa lagi kembali ke posisi mula-mulanya. Artinya dia sudah memasuki daerah plastis karena saking besarnya nilai dari tegangan yang diberikan. Nah, kalau beton itu mempunyai nilai tingkat elastis yang tinggi. Sebenarnya bukan elastis ya, tingkat kekerasan yang tinggi ya. Nah, mungkin di pertemuan yang akan datang ini akan saya coba bahas bedanya keras dengan kuat.
Biasanya kalau yang keras itu mudah patah, tapi kalau yang elastis sukar patahnya. Sedikit tambahan itu. Oke, saya masuk lagi ke sini tadi modulus yang sudah saya sampaikan ya. Nah, ini beberapa contoh modulus yang dari beberapa bahan. Terlihat di situ yang paling besar adalah baja ya. Jadi baja itu punya modulus yang 200 kali 90 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Artinya, semakin besar nilai modulus yang, semakin susah benda tersebut untuk kita elastiskan atau misalnya kita patahkan. Tapi semakin kecil modulus yang dari suatu benda, maka artinya semakin mudah benda itu kita elastiskan atau kita patahkan atau kita robek atau kita putuskan. Contohnya karet ini. Kecil sekali nilai modulus yangnya, maka mudah melentur. Semakin tinggi nilai modulus yang, susah untuk melentur. Semakin keras benda tersebut ya. Ini tidak saya bahas. Kemudian kita masuk ke hukum Hooke ya. Nah, coba silahkan kamu cari sendiri. Hukum Hooke ini persamaannya sebenarnya didapatkan dari modulus yang. Hukum Hooke sudah dikenal dengan persamaan F sama dengan Kx. F-nya ini gaya, K-nya ini konstanta pegas atau tetapan pegas, X-nya adalah pertambahan panjang. Nah, K ini, nilai konstanta ini, coba tentukan nilainya berapa. Kamu bisa mencarinya dari persamaan modulus yang untuk menentukan nilai K. K ini besaran apa saja sebenarnya yang menyusun dari K. Dimensinya apa itu? Di sini satunya udah jelas ya, Newton per meter. Lah, kalau kamu nyari dari modulus yang diturunkan, ketemu hukum Hooke dan dimensi dari K Newton per meter, berarti jawabannya betul. Kira-kira apa saja itu? Silakan dicari. Sudah saya bahas di semester sebelumnya ya. Hukum Hooke itu persamaannya adalah F sama dengan Kx. Nah, jadi seperti ini. Semakin tinggi nilai K atau konstanta pegas, maka artinya semakin sukar untuk dilenturkan. Tapi semakin kecil nilai K atau konstanta pegas, maka benda itu akan semakin mudah melentur. Kemudian kita bisa menghitung periodenya dan juga frekuensi dari naik turunnya pegas tersebut. Persamaan ini juga sudah pernah saya sampaikan di semester sebelumnya ya. Nah, tetapan gaya. Jadi kira-kira kalau misalnya hukum Hooke ini saya buat grafik, grafiknya adalah seperti ini. Merupakan grafik garis linear ya, dimana sumbu X-nya adalah X pertambahan panjang, sumbu Y-nya adalah F atau gaya, kemudian titik temu di antara F dan X inilah kemudian yang akan membentuk nilai dari konstantanya. Konstantanya itu pasti akan konstan. Karena kalau misalnya kita menggunakan satu jenis pegas ya, pegas itu pasti tingkat kelunturannya akan sama terus, konstan terus. Kecuali kalau kita kasih perlakuan, misal dikasih panas atau misalnya dengan perlakuan yang lain. Nah, di dalam pegas itu juga mengandung sebuah energi potensial. Kenapa ada energinya? Loh, karena pegas itu bergerak. Tidak mungkin suatu benda itu bergerak jika tidak ada energi. Kamu nggak mungkin bisa bergerak ke sana kemari kalau nggak punya energi. Maka konsep energi itu penting, harus kita bahas. Ini asal muasalnya di sini malah sebenarnya itu. Jadi sumber untuk menggerakkan dari berbagai benda adalah energi. Nah, di dalam pegas yang bergerak pasti mengandung atau menyimpan energi potensial pegas ya. Besarnya energi potensial pegas kita tuliskan dalam persamaan tengah Kx kuadrat. Itu adalah persamaan besar energi potensial pegas ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan kita pengen mencari besar konstanta pegas, konstanta dari beberapa pegas. Jika pegasnya itu disusun secara paralel, maka untuk menghitung konstantanya kita jumlahkan semuanya. Jika pegasnya disusun secara paralel, maka jumlah konstantanya adalah kita jumlahkan satu persatu. Tetapi jika
beberapa pegas itu kita susun secara seri atau secara horizontal seperti ini ya, digandeng, maka untuk mencari jumlah konstantanya kita menggunakan persamaan 1/k seri sama dengan 1/k1 ditambah 1/k2. Kalau ada 3 ya berarti 1/k3. Gitu, perhatikan beda dengan paralel. Kalau paralel jumlah konstanta paralelnya tinggal kita jumlahkan K1, K2, K3, K4 dan seterusnya. Ini untuk kasus susunan dari beberapa pegas ya. Susunan dari beberapa pegas, nilai konstantanya adalah tergantung bagaimana susunannya. Kalau paralel berarti langsung kita jumlahkan masing-masing. Kalau seri kita seperkan. Seper konstanta seri sama dengan 1/k1 plus 1/k2 dan seterusnya. Nah, kalau campuran ya yang paralel kita jumlahkan dulu, yang seri baru kita 1/k. Seri sama dengan 1/k paralel yang pertama ditambah 1/k3. Misalnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk materi kita pada kesempatan kali ini ya. Ini nggak terlalu mendetail menyampaikan materinya karena ya cukup materi yang esensial saja. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.